Bab 696. Pemisahan. Keluarga Sun memiliki akar yang kuat di kota air luas dan telah lama melacak keberadaan Wang Lin dan putranya. Saat ini, seorang pemandu dengan cepat membawa Sun Qiming ke sana. Kepala keluarga, orang itu terlalu sombong, mengatakan sesuatu seperti, "Sekali ini saja." Tidak kusangka seseorang berani mengatakan itu kepada keluarga Sun. Penatua berbaju hijau mulai berbicara, tetapi Sun Qiming mengerutkan kening dan berteriak, "Diam!" Tetua berjubah hijau itu gemetar dan segera tutup mulut. Masalah kecil seperti ini dan kalian semua membuat keributan besar tentang hal ini. Orang ini sudah bersikap lunak, tapi kalian semua tidak berterima kasih. Ekspresi Sun Qiming muram saat dia menatap semua orang dengan dingin. Sun Qiming berkata dengan nada serius, "Keluarga Sun besar dan nomor satu di planet Ranyun. Namun, semua itu didapat dengan harga yang menyedihkan. Jika kalian semua tetap seperti ini, suatu hari nanti kalian akan membawa musuh besar ke keluarga Sun. Kakek Sun, keluarga Sunmu mendapat perlindungan dari senior itu. Sekalipun musuhnya kuat, saya khawatir mereka tidak akan berani memprovokasi Anda." Orang yang berbicara bukanlah anggota keluarga Sun melainkan pemuda berjubah ungu yang bentrok dengan Wang Ping. Mata Sun Qiming tertuju pada pemuda itu dan dia dengan tenang berkata, "Anak kecil dari keluarga Yun, masalah ini dimulai karena kamu. Persiapkan dirimu, karena masalah ini mungkin tidak mudah ditangani." Pemuda berjubah ungu ini bernama Yun Wufeng. Dia adalah anggota keluarga Yun dari planet Cloud Sea. Planet Cloud Sea adalah salah satu planet utama di bagian utara sistem bintang Alhaven. Bakat orang ini terlalu buruk untuk dikembangkan, sehingga ia dianggap sebagai anggota keluarga eksternal. Dia datang ke sini dengan karavan keluarga Yun, tetapi karena King Yi, dia tidak kembali dengan karavan dan tetap di sini. Untuk keluarga budidaya biasa, sebelum budidaya seseorang mencapai tahap transformasi jiwa, mereka tidak dapat meninggalkan planet ini. Namun, untuk keluarga besar seperti keluarga Yun, mereka memiliki cara untuk membawa orang-orang yang berada di bawah tahap transformasi jiwa keluar dari planet mereka. Karena bakatnya yang buruk, dia tidak diasuh oleh keluarga Yun. Namun, di pabrik Ranyun, hanya berdasarkan identitasnya, semua keluarga budidaya sangat sopan padanya. Bagaimanapun, keluarga Yun adalah keluarga nomor satu di planet Cloud Sea dan bahkan lebih kuat daripada keluarga Huan. Yun Wufeng dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, selama dia berada di bagian utara sistem bintang seluruh langit, tidak ada yang berani memprovokasi dia, karena hal itu berarti membuat keluarga Yun menjadi musuh. Setelah sampai di bagian utara kota air luas, Sun Qiming dan semua orang yang mengikutinya berhenti 100 kaki dari rumah Wang. Ekspresi Sun Qiming muram. Ketika dia melihat dua kata, Wang Mansion, dia mengerutkan kening. Bernama Wang, ketika dia memasuki kota air luas, dia memindainya dengan akal sehatnya dan tidak menemukan ada yang salah. Dia baru saja memindai tempat ini sekali lagi dan hasilnya tetap sama. Setelah merenung sedikit, Sun Qiming melangkah maju dan dengan lantang berkata, "Sun Qiming dari keluarga Sun menyapa sesama kultivator." Suara ini mengandung energi spiritual surgawi, sehingga jelas terdengar di telinga setiap orang di dalam mansion. Tak lama kemudian, seorang lelaki kecil keluar. Dia memandang keluarga Sun dan berkata, "Guru memerintahkan kalian semua untuk pergi."
Sebelum Sun Qiming dapat berbicara, seseorang dari keluarga Sun mulai mencibir. Orang yang mencibir adalah sesepuh berwajah merah. Dia bahkan tidak melihat ke arah anak kecil itu dan dengan dingin berkata, sikap yang luar biasa. Apa menurutmu keluarga Sun buta? Dengan itu, dia melangkah maju dan langsung menuju ke mansion. Sun Qiming mengerutkan kening saat dia menatap kata-kata, Wang Mansion. Dia hendak menghentikan orang tua itu tetapi kemudian berhenti. Penatua berwajah merah berada pada tahap formasi jiwa. Dia mendekat dengan satu langkah dan langsung melangkah melewati pintu. Namun, saat kaki kanannya mendarat, wajahnya menjadi pucat pasi. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang datang dari rumahnya. Itu membuat pikirannya bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat dan mata terperanjat. Ekspresi Sun Qiming berubah drastis. Pada saat itu, dia merasakan aura seorang kultivator ascendan. Yang paling mengguncangnya adalah dia familiar dengan auranya. Hampir tanpa ragu-ragu, Sun Qiming dengan cepat meraih sesepuh berwajah merah itu dan melemparkannya ke belakang. Dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata, maaf telah mengganggu kultivasi senior. Junior akan pergi sekarang. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba menghilang bersama seluruh anggota keluarga Sun. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam aula utama cabang keluarga Sun di kota air luas. Tidak ada anggota keluarga Sun yang diizinkan masuk dalam jarak 1000 kaki dari rumah itu. Siapapun yang tidak patuh akan kehilangan budidayanya dan akan dikeluarkan dari keluarga Sun. Bahkan hingga saat ini, jantung Sun Qiming berdebar kencang dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Hanya dia yang memiliki kultivasi yang dapat menyebabkan inti retak hanya dengan satu tatapan. Anggota keluarga Sun belum pernah melihat Sun Qiming seperti ini. Selain itu, Sun Qiming telah membawa mereka pergi begitu cepat sehingga mereka gemetar. Penatua berjubah hijau memandang ke arah penatua berwajah merah yang ekspresinya pucat dan jiwanya yang baru lahir akan runtuh. Penatua berjubah hijau menggigil dan bertanya, kepala keluarga, itu, siapa itu? Sun Qiming dengan dingin mendengus dan berkata, kalian sungguh punya nyali untuk memprovokasi dia. Kalian semua harus tahu senior itu. Bahkan jika leluhur lama ada di sini, dia harus tetap menghormati. Karena orang inilah keluarga Sun memiliki apa yang kita miliki saat ini. Mungkinkah orang itu, hati sesepuh berjubah hijau itu bergetar saat dia memikirkan seseorang. Sun Qiming menatap lelaki tua itu dan mengangguk. Saat ini, semua orang di keluarga Sun menjadi pucat pasi. Sekali ini saja, ungkapan ini muncul di hati mereka. Bahkan pemuda berjubah ungu itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia berpikir sejenak dan kemudian ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memberitahu tetua yang bertanggung jawab atas karavan bahwa dia ingin tinggal, tetua itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memprovokasi satu orang pun di planet Ranyun. Orang itu adalah Sumu, yang telah menyapu bersih keluarga Huan dan membuat keluarga Qian dan Su tidak berani campur tangan sama sekali. Nama, Sumu, telah menyebar ke seluruh wilayah utara sistem bintang Alheaven dalam 30 tahun terakhir ini. Bagaimanapun juga, pertempuran di keluarga Huan terlalu mengejutkan, bahkan dapat dikatakan bahwa banyak pembudidaya merasa bahwa pertempuran itu terlalu menakutkan. Sambil merasa tidak enak,
Yun Wufeng kembali ke kamarnya di rumah keluarga Sun. King Yi sedang duduk di kamarnya dengan ekspresi pucat. Kultivasinya tersegel, jadi dia seperti manusia biasa. Setelah diusir dari keluarga Sun, dia ditangkap dan dibawa ke sini. Di keluarga Sun, tentu saja ada orang yang bersedia menjilat keluarga Yun. Setelah Yun Wufeng kembali ke kamarnya, dia tidak keberatan mengganggu King Yi. Dia menatap lilin itu dan hatinya dipenuhi penyesalan. King Yi menatap Yun Wufeng. Matanya dingin. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memprovokasi putra Sumu itu. Itu semua karena kamu. Yun Wufeng tiba-tiba menoleh dan menatap King Yi. King Yi tidak berbicara, tapi matanya dingin. Namun, saat berikutnya, matanya terbuka lebar saat dia menatap ke belakang Yun Wufeng dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yun Wufeng terkejut. Saat dia berbalik, pandangannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah. King Yi segera bangkit dan dengan hormat berkata, "Senior." Wang Lin melangkah keluar dari bayang-bayang dan duduk. Dia memegang sebotol anggur dan minum seteguk sebelum perlahan berkata, "Bakatmu cukup bagus. Habiskan seumur hidup bersama Wang Ping dan saya akan menghadiahkan Anda budidaya jiwa yang baru lahir." King Yi gemetar saat gambaran Wang Ping muncul di benaknya. Wajahnya memerah dan mengangguk ringan. 3 hari kemudian, Wang Ping pergi, dan King Yi mengikuti di sampingnya. Wang Ping meninggalkan kota air luas dengan cita-citanya. Dia tidak ingin menjalani kehidupan yang damai, dia menginginkan kegembiraan. Wang Lin tinggal di sini sendirian. Pada malam Wang Ping pergi, dia banyak minum. Awalnya, berkat kultivasinya, dia tidak akan mabuk, tetapi dia mabuk malam itu. Ini adalah pertama kalinya dia mabuk selama lebih dari 800 tahun. Untuk pertama kalinya, tanpa dia menggunakan mantra apapun, dia terlihat lebih tua. Hidup terus berlanjut dan waktu perlahan berlalu. Siklus reinkarnasi yang tidak dapat diubah terus berlanjut dan 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 tahun ini, Wang Lin tidak mendengar apapun dari Wang Ping, dan dia tidak sengaja mencari dengan akal sehatnya. Karena dia memberi Wang Ping kebebasan dan pilihan, dia tidak akan menghentikan Wang Ping. Selama 3 tahun ini, sebuah sekte muncul di bagian utara planet Ranyun. Sekte ini diberi nama Sekolah Surga. Sekte ini hanya memiliki manusia dan tidak mempengaruhi para penggarap. Perkembangan Sekolah Surga sangat pesat. Secara bertahap menyebar dari bagian utara planet Ranyun seperti api dan menjadi semakin ganas. Rumor menyebar seperti butiran salju yang perlahan turun. Rumor mengatakan bahwa pemimpin sekolah surga adalah seorang yang abadi dan selalu ada seorang wanita di sampingnya. Waktu berlalu dan 7 tahun berlalu. Wang Lin sekarang tampak lebih tua. Perkembangan sekolah surga bagaikan bola salju yang menggelinding, itu terus tumbuh lebih kuat. Bahkan ada perwakilan sekolah di kota air luas. Selama musim gugur tahun ini, angin musim gugur lewat saat Wang Lin berjalan keluar rumahnya seperti biasa menuju penginapan yang tidak jauh dan minum dengan tenang. Matanya berkabut, seolah dia tidak bisa melihat apapun. Dia hanya diam menatap keluar jendela seolah sedang menunggu sesuatu. Pelayan di penginapan sudah lama terbiasa dengan lelaki tua ini. Setelah membawakan anggur dan makanan, dia pergi melayani pelanggan lainnya. Saat tengah hari tiba, semakin banyak orang yang berdatangan ke penginapan. Semburan suara bergema di penginapan,
Itu agak hidup. Pernahkah kamu mendengar bahwa sekolah surga sekarang menempati sebagian besar planet Ranyun, menjadi sekte nomor 1 di 3 kerajaan? Hehe, bahkan kota air luas kita memiliki cabang sekolah surga. Aku bahkan pergi melihatnya beberapa hari yang lalu. Tetangga saya, Zhang Er, adalah anggota sekolah surga. Mereka bahkan membagikan gandum setiap bulan. 3 kerajaan besar adalah Dakin, Disan, dan Chenyun. Dikatakan bahwa di Kekaisaran Utara, Disen, hampir semua warganya menerima ajaran sekolah surga. Dengan berkembangnya sekolah surga, tidak akan lama sebelum 3 kerajaan besar bertindak dan menghancurkannya. Tidak begitu, sekolah surga ini sudah berkembang selama 10 tahun. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka pasti sudah bertindak. Saya lebih tertarik pada hubungan antara pemimpin sekolah surga dan wanita yang selalu mengikutinya. Wang Lin dengan tenang meminum anggurnya. Seolah-olah semua yang dia dengar tidak ada hubungannya dengan dia. Pandangannya tertuju ke kejauhan. Seolah-olah dia bisa menembus kejauhan dan melihat Wang Ping, yang berusia parubaya namun masih dipenuhi semangat. Bab 697. Berlalunya waktu. Bagian utara planet Ranyun, ibu kota Kekaisaran Disan. Seseorang sedang duduk di dalam istana yang sangat mewah. Orang ini berusia hampir 40 tahun dengan sedikit rambut putih. Di bawah alisnya yang seperti pedang ada sepasang mata yang seperti bintang. Orang ini sangat tampan, jubah hijaunya membuatnya terlihat sangat mewah dan memberinya aura keagungan. Ada peta yang tersebar di meja di depannya. Dia merenung sambil melihat peta. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Sekarang sudah larut malam dan cahaya bulan menutupi tanah. Saat orang itu merenung dalam diam, dia berdiri dan berjalan keluar istana. Dia menatap bumi yang tertutup cahaya bulan dan menghela nafas dengan lembut. Aku ingin tahu apakah ayah juga sedang mengawasi dunia ini sekarang. Jubah katun beludru dikenakan pada pria dari belakangnya. Dia mengangkat tangannya untuk memegangnya di bahunya dan tersenyum. Masih belum tidur. Seorang wanita muncul di belakang pria itu. Wanita ini sangat cantik, dan meskipun sudah tua, dia tidak terlihat tua. Sebaliknya, dia mengeluarkan aura dewasa. Mata wanita itu menunjukkan kelembutan saat dia menatap pria itu dan dengan lembut berkata, "Angin malam dingin, istirahatlah lebih awal." Pria itu meraih tangan wanita itu sambil menatap bulan di langit dan perlahan berkata, "King Yi, menurutmu apa yang sedang dilakukan ayah kita saat ini?" Wajah King Yi memerah. Dia telah menemani pria ini selama bertahun-tahun dan bahkan menceritakan tentang persetujuannya dengan ayahnya. Waktu yang mereka habiskan bersama telah membuat perasaan mereka tumbuh, namun saat ini, wajahnya masih memerah seperti gadis kecil. King Yi dengan lembut berkata, "Seharusnya itu ayahmu." Pria itu memegang tangan King Yi dan tertawa. "Ayahku adalah ayahmu." Hati King Yi terasa manis. Dia mengikuti pandangan pria itu ke arah bulan dan dengan lembut berkata, "Ayah harus beristirahat." Mata pria itu menunjukkan cahaya aneh dan dia menggelengkan kepalanya. "Aku bisa merasakan ayah sedang memperhatikanku sekarang." Di rumah Wang di kota air luas, Wang Lin menarik pandangannya dari kejauhan. Dia sedang duduk di halaman di bawah pohon ditemani angin musim gugur dan mendengarkan gemerisik dedaunan. Terkadang 1 atau 2 daun jatuh dan melayang di depan matanya. Daun-daun yang berguguran pada akhirnya akan kembali ke akar pohon.
Mereka seperti anak-anak yang akan pergi ketika lelah tetapi akan selalu kembali ke orang yang mereka cintai. Waktu seolah mengalir tanpa suara saat dedaunan berguguran. Waktu mulai bergerak, dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Sekolah surga sangat besar dan telah menyelimuti 3 kerajaan, dan masih menyebar ke seluruh planet Ranyun. Jika perdamaian tetap ada, semuanya akan baik-baik saja, tetapi 3 tahun lalu, terjadi perubahan mendadak di Kekaisaran Disan. Mereka mulai menindak sekolah surga dan bahkan mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk memusnahkan mereka. Perubahan mendadak ini seperti menambahkan air ke dalam minyak panas. Perubahan ini menyebabkan dunia fana menjadi kacau dan menimbulkan keributan besar. Reaksi sekolah surga sangat dahsyat. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka mampu menguasai militer di Kekaisaran Disan tanpa pertumpahan darah. 6 atau 7 dari 10 orang di Kekaisaran Disan adalah pengikut sekolah surga. Membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk mengalahkan sebuah kerajaan seperti guntur musim semi yang meledak di hati setiap orang. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya, dan jiwa mereka terguncang. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chen Yun tidak bergerak sembarangan. Mereka mengirimkan utusan ke sekolah surga untuk menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang. Kekaisaran Disan sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh kerajaan raksasa yang disebut Kekaisaran Surga. Di ibu kota kerajaan surga, Wah Engping mengenakan jubah naga sambil berdiri tinggi di atas, menatap dunia. Di sampingnya, King Yi diam-diam menemaninya. Para pejabat kerajaan langit menatap kaisar baru mereka. Mereka tidak akan pernah bisa melihat orang ini. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang berharga baginya. Seolah-olah dia yang berdiri di sini hari ini hanyalah dia yang mencoba membuktikan sesuatu kepada seseorang. Mata Wang Ping menyapu dunia di bawahnya dan melihat ke kejauhan. Masalah dengan Kekaisaran Disan menarik perhatian para pembudidaya di planet Ranyun, dan mereka menunjukkan tanda-tanda campur tangan. Kehidupan Wang Lin masih setenang air tanpa riak apapun, dan wajahnya semakin tua. Tahun ini adalah tahun kelima sejak kerajaan surga didirikan. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chen Yun melanggar perjanjian mereka dan melancarkan serangan terhadap Kekaisaran surga. Wang Lin tidak memperhatikan semua ini. Dia duduk di penginapan sepanjang hari, mendengarkan orang-orang membicarakan rumor 3 kerajaan. Dia hanya minum dalam diam dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Pelayan saat itu telah meminjam sejumlah uang dari kerabatnya dan membeli penginapan ini, jadi dia sekarang menjadi penjaga toko. Pelayan baru itu juga sangat akrab dengan Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin tiba, dia segera membawa anggur dan makanan yang dia bawa setiap saat. Pelayannya sangat baik. Setelah meletakkan makanan dan anggur, dia dengan penuh perhatian berkata, "Kamu semakin tua. Yang terbaik adalah minum lebih sedikit." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Hari ini aku hanya akan minum 1 kendi." Pelayan tersenyum dan pergi menyapa pelanggan lain. Ketika dia punya waktu luang, dia bersandar di meja dekat pintu, menatap Wang Lin, dan menghela nafas. Wang yang lebih tua ini adalah pria dengan kehidupan yang pahit. Dia sudah setua ini dan tidak punya anak untuk menemaninya. Kasir di belakang konter mengangkat tangannya dari sempoa dan menggelengkan kepalanya. "Saya mendengar dari seorang gadis pelayan di rumah mereka bahwa dia memiliki seorang putra. Namun, putranya meninggalkan rumah bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah kembali."
Wang Lin memegang kendi anggur dan minum. Pandangannya tertuju keluar jendela dan dia duduk di sana sepanjang hari. Saat senja, para pelayan tua datang ke penginapan. Mereka mengira tuan mereka semakin tua. Saat dia tidak minum, tidak apa-apa, tapi setelah minum, pasti ada seseorang yang bersamanya. Jika tidak, mereka khawatir dia akan terjatuh dan melukai dirinya sendiri. Wang Lin dan para pelayan tua berjalan di bawah sinar bulan yang perlahan terbit saat mereka kembali ke rumah. Rumah besar yang kosong itu redup tanpa cahaya apapun. Setelah menyuruh para pelayan tua untuk pergi, Wang Lin duduk di halaman dan menatap ke langit sambil bergumam, waktu berlalu sangat cepat. Ping Er sudah berusia 47 tahun, mungkin dia sendiri telah menemukan beberapa petunjuk. Pertempuran antara tiga kerajaan perlahan terjadi, tetapi dengan campur tangan para penggarap, ada banyak kejadian yang tidak terduga. Namun, semua ini berubah ketika Kaisar Kekaisaran Langit secara pribadi mengambil alih. Tidak peduli pada tingkat kultivasi apa para kultivator berada, mereka semua akan mundur di hadapannya. Perlahan-lahan, semua penggarap yang ikut campur menarik diri dari dunia fana. Selain kemunculan Wang Ping, alasan besar lainnya adalah keluarga Sun, Ran, dan Zhao telah memberikan perintah mereka. Wang Ping sedang duduk dengan posisi kepala di dalam tenda emas di kamp tentara. Setelah melambaikan tangan kepada beberapa abdi dalam, dia keluar dari tenda. Matanya melewati beberapa tentara yang lewat sebelum melihat ke Gunung Kuilian di kejauhan. Wajah Wang Ping tampak sedikit lebih tua, dan rambut di sekitar pelipisnya benar-benar putih. Setelah menjadi penguasa tertinggi di antara manusia, tidak banyak kebahagiaan dalam hidupnya. Semua hal yang dia khawatirkan membuat hatinya terasa lelah. Dia tiba-tiba merit. Bukan 19 tahun masa kecilnya dan semua yang dia alami di desa ketika dia masih kecil. Saat dia melihat ke Gunung Kuilian, merenung, King Yi berjalan keluar dari tenda. Dia berdiri di samping Wang Ping dan dengan lembut berkata, "Kamu mengatakan di sanalah kamu dibesarkan. Apakah kamu ingin melihatnya?" Penampilan King Yi juga menunjukkan jejak waktu saat dia dengan lembut menatap Wang Ping. Wang Ping menghela nafas dan berkata, "Ayo kita lihat." Sekelompok sersan mengikuti saat Wang Ping dan King Yi berjalan menuju Gunung Kuilian. Wang Ping melihat sekeliling. Lingkungan yang asing memberinya rasa keakraban. Asap di kejauhan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, lalu desa bulan jatuh muncul di hadapannya. Begitu mereka mendekat, mungkin karena tentara, gonggongan keras terdengar dari desa. Selama masa-masa kacau ini, penduduk desa Valen Moon Village semuanya waspada. Sekarang setelah mereka mendengar anjing menggonggong, mereka segera bangkit dan membawa peralatan pertanian dan obor mereka keluar. Mereka melihat tidak jauh dari situ ada tentara berbaju besi lengkap dan seorang pria dan seorang wanita mengenakan pakaian sipil. Menghadapi tatapan bermusuhan dari penduduk desa, Wang Ping tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap penduduk desa, tapi pada akhirnya tidak bisa mengenali satu pun dari mereka. Wajahnya menunjukkan kepahitan. Waktu bagaikan lagu, dan dalam sekejap bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengenali orang-orang yang dia kenal saat itu, karena perubahan mereka terlalu besar. Apalagi hampir 30 tahun telah berlalu. Dia tidak tahu berapa banyak yang telah memasuki siklus reinkarnasi dan tidak lagi berada di sini. Ayo pergi ke gunung belakang. Kakek Sun dimakamkan di sana.
King Yi menghela nafas dan berjalan maju bersama Wang Ping. Penduduk desa sebelum mereka ragu-ragu sebelum perlahan-lahan menyebar dan membuat jalan. Tepat pada saat ini, suara lemah yang dipenuhi ketidakpastian datang. Wang Ping. Wang Ping berhenti, lalu dia berbalik dan pandangannya tertuju pada seorang penduduk desa. Itu adalah wanita yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Wanita itu tampak agak tua, tetapi di mata Wang Ping, dia sepertinya melihat gadis yang berkata, "Aku benci kamu." Pada saat ini di dekat planet Yunxia yang jauh, keserakahan bergerak seperti meteor. Dia memandang planet Yunxia sambil mengendus dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat saya memasuki wilayah utara, saya punya firasat bahwa ada harta karun di sini dan mengikuti auranya. Bau itu membawaku ke sini. Tidak salah lagi, kabut tebal jelas menutupi cahaya harta karun itu. Namun, planet ini terlihat agak aneh. Keserakahan menatap planet Yunxia sebentar. Setelah ragu sejenak, dia terbang ke arahnya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah pergi ke tempat manapun tanpa harta karun. Dia memiliki intuisi yang menakutkan tentang di mana letak harta karun. Saat dia mendekat, jantungnya berdetak kencang dan matanya bersinar lebih terang. Saya hanya merasakan ini ketika saya mendapatkan tungku raksasa itu. Mungkinkah tempat ini memiliki harta karun yang sebanding dengan tungku raksasa itu? Mata keserakahan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia benar-benar lupa tentang Wang Lin dan batasan yang dikenakan padanya. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tas pegangannya dan tungku raksasa muncul di hadapannya. Saat menggunakannya untuk membersihkan jalan, keserakahan mengikuti dan perlahan menghilang di dalam kabut. Orang tua ini harus melihat harta karun macam apa ini. Keserakahan menjilat bibirnya. Bab 698. Ibu, wanita parubaya itu berbisik, "Wang Ping, ini kamu." Wang Ping berjalan ke arah wanita itu, menatap wajahnya yang tidak lagi memiliki masa muda seperti sebelumnya, dan tersenyum. "Zhou Ruotong." Wanita parubaya itu menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Ping. Setelah sekian lama, dia memperlihatkan senyuman anggun dan dengan lembut berkata, "Aku mengenalimu saat aku melihatmu, setelah bertahun-tahun, kamu masih kembali." Wang Ping merasa sedih saat melihat wanita di depannya. Ada juga seorang gadis berusia sekitar 10 tahun di sampingnya. Gadis kecil ini sangat mirip Zhou Ruotong. Wang Ping bertanya, "Apakah ini putrimu?" Wanita itu mengangguk. Dia berbalik ke arah gadis itu dan berkata, "Panggil dia, Paman. Dia adalah teman masa kecil ibumu." Gadis itu tampak agak pemalu. Dia berdiri di belakang ibunya dan berbisik, "Paman." Pada saat ini, beberapa penduduk desa juga mengenali Wang Ping. Namun, ketika mereka melihat prajurit lapis baja itu, mereka takut untuk menyambutnya. Wang Ping tersenyum pada gadis itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Gadis itu bersembunyi di belakang ibunya dan tidak berbicara. Matanya dipenuhi ketakutan. Wang Ping menghela nafas sambil menatap wanita itu dan berkata, "Saya akan pergi ke gunung belakang untuk memberi penghormatan kepada kakek Sun." Wanita itu tersenyum. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke arah King Yi, yang berada di sebelah Wang Ping. Dia menarik anaknya untuk berdiri di samping suaminya. Suaminya adalah pria berotot dan jelas mewarisi kemampuan berburu dari mertuanya. Namun, jika Wang Ping melihat lebih dekat,
dia akan menemukan bahwa pria ini bukanlah orang asing. Wang Ping berbalik dan berjalan menuju gunung belakang. Sebelum mengikuti Wang Ping, Qing Yi sambil berpikir menatap wanita yang sedang mengusap kepala putrinya. Tepat setelah Wang Ping berjalan beberapa langkah, gadis kecil yang bersembunyi di belakang ibunya memperlihatkan kepalanya dan berteriak, "Paman, nama saya Sun Nianping." 1. Nianping, Nianping. Langkah kaki Wang Ping berhenti dan dia menghela nafas. Dia tidak berbalik dan terus berjalan pergi. Baru setelah mereka pergi, seluruh penduduk desa bubar. Pria kuat di sebelah wanita itu menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Mengapa kamu melakukan ini? Saudaraku, jangan bicarakan ini lagi." Zhou Ruotong mendongak sambil tersenyum. Senyumannya sangat indah dan menunjukkan ekspresi gembira. "Saya puas bisa bertemu dengannya lagi. Tidak ada rumput liar di sekitar makam Sun Tai. Jelas ada seseorang yang sedang membersihkannya." Wang Ping berdiri di depan makam untuk waktu yang lama sebelum dia pergi diam-diam. Wang Ping berbisik, "Qing Yi, sepertinya aku akan segera mengunjungi ayahku. Aku sudah hampir 20 tahun tidak bertemu dengannya." Qing Yi tidak berbicara dan hanya mengikuti Wang Ping dalam diam. Kemanapun Wang Ping ingin pergi, bahkan dunia bawah, dia akan mengikutinya. Ini tidak ada hubungannya dengan persetujuannya, dia rela menemaninya. "Ada beberapa hal yang perlu aku tanyakan padanya." Wang Ping melihat ke desa bulan jatuh sekali lagi dan pergi. Di kota air luas, Wang Lin sudah lama tidak pergi ke penginapan. Dia hanya duduk di dalam halaman sepanjang hari. Dia sedang menunggu kembalinya Wang Ping. Daun-daun yang berguguran harus kembali ke akarnya. Seorang anak pengembara suatu hari nanti juga akan kembali ke orang yang dicintainya. 3 bulan kemudian, kota air luas dipenuhi kekacauan dan kekacauan. Sebagian besar pelayan di mansion sudah pergi. Hanya seorang pelayan tua yang tidak punya tempat tujuan memilih untuk tinggal. Seluruh kota air luas hampir kosong karena semua orang melarikan diri dari perang. Meskipun tidak ada korban sipil dimanapun pasukan kerajaan surga pergi, kepanikan masih menyebar. Kota air luas diduduki oleh kekaisaran surga, dan pasukannya terus bergerak. Maju, Wang Ping berdiri di luar kota. Dia tidak masuk tetapi pergi bersama tentara. "Ayah, aku yang sekarang masih belum menyelesaikan keinginanku. Setelah aku selesai, aku akan datang menemuimu." Roda waktu terus berputar seiring musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin berubah beberapa kali. Dalam sekejap, 5 tahun berlalu. Wang Ping berusia 52 tahun. Kekaisaran Dakin dan Kekaisaran Chen Yu menyerah satu demi satu. Kemudian kerajaan surga menjadi satu-satunya kerajaan di planet Ranyun. Ketika dia meninggalkan rumah, dia berusia 27 tahun. Butuh waktu 25 tahun bagi Wang Ping untuk mendapatkan semua yang diinginkannya. Meskipun banyak hal yang tidak dia sadari telah terjadi sehingga semua ini menjadi kenyataan, karena Wang Lin telah mengatakan ya pada permintaannya, tidak ada satupun yang mengejutkan. Terkadang dia merasa waktu berlalu terlalu cepat. Setelah menaklukkan dunia, Wang Ping tidak langsung datang menemui Wang Lin. Sebaliknya, dia dengan tenang memandangi gunung dan sungai yang dimilikinya dan merasakan kekuatan dunia. Wang Lin masih duduk di halaman setiap pagi, ditemani oleh pelayan tua dan menjalani kehidupan biasa. Selama 50 tahun lebih ini, hatinya berangsur-angsur berkembang.
10 tahun berlalu dengan tenang tanpa ada gelombang yang muncul. Wang Ping yang berusia 62 tahun tampak cukup tua. 10 tahun menjadi pemimpin tertinggi ini membuat hatinya semakin lelah. Hal ini membuatnya merindukan masa kecilnya dan 8 tahun perjalanan keliling dunia. Yang paling ia rindukan adalah perasaan ayahnya yang menemaninya selama 27 tahun itu. Qing Yi telah berubah menjadi seorang wanita tua dan kerutan muncul di wajahnya. Namun, tatapannya bahkan lebih lembut dari sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak pernah memiliki anak selama bertahun-tahun. Pada hari ini, itu adalah tahun ke-35 sejak Wang Ping meninggalkan ayahnya. Dedaunan yang berterbangan tertiup angin menunjukkan sedikit dinginnya musim gugur. Wang Ping mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin tertinggi dunia fana. Sebelum pergi, dia memberikan dunia yang telah dia taklukkan kepada seorang pejabat yang selalu mengikutinya sepanjang waktu. Apa yang dia bawa, selain kenangan 35 tahun, adalah Qing Yi. Setelah naik kereta, dia perlahan menuju ke arah ayahnya. Saat gerbong melaju di sepanjang jalan resmi, dedaunan di pinggir jalan menemani mereka. Dedaunan bergoyang maju mundur mengikuti angin sebelum jatuh ke tanah. Daun-daun yang berguguran akan selalu berakhir kembali di akar pohonnya, seperti halnya anak pengembara yang juga akan kembali ke orang yang dicintainya. Sama seperti jarak antara dedaunan dan bumi, kota air luas semakin dekat. Wang Lin saat ini sedang duduk di dalam halaman. Satu-satunya pelayan lamanya telah meninggal 3 tahun lalu, jadi sekarang dialah satu-satunya orang yang tersisa di rumah besar ini. Ada meja di depannya dengan 2 kursi tambahan. Ada beberapa piring di atas meja, sepanci anggur, dan 3 pasang sumpit. Piringnya masih mengeluarkan uap panas dan semburan aroma keluar darinya. Saat angin bertiup, aromanya tersebar di luar mansion. Deru tapak kuda terdengar dari kejauhan diikuti dengan suara roda yang menggelinding di tanah. Suara ini semakin keras hingga berhenti di luar mansion. Wang Ping turun dari kereta dan tersenyum pada Qing Yi saat dia membantunya turun, lalu mereka berjalan melewati pintu. Plakat hijau dan merah dengan tulisan, Wang Mansion, tampak seperti telah melewati perjalanan waktu. Warna hijaunya memudar dan warna merahnya memperlihatkan tanda-tanda putih. Wang Lin mengangkat kepalanya. Dia sepertinya telah menunggu 35 tahun untuk melakukan ini. Dia memperlihatkan senyuman ramah dan berkata, "Ayo duduk, hidangannya masih panas." Kata-kata sederhananya mengungkapkan kehangatan yang tenang. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan, tidak ada kesopanan. Sepertinya Wang Ping sering kembali. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan lembut. Wang Ping menatap ayah ini. Sudah 35 tahun. Setelah dia pergi, dia bahkan tidak melihat ayahnya sekalipun. Jika ya, itu hanya dalam mimpinya. Ayah, Wang Ping berlutut di tanah, dan 2 aliran air mata mengalir dari matanya. Qing Yi juga berlutut di samping Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Ayah." Wang Lin berdiri, membantu Wang Ping dan Qing Yi berdiri, dan berkata, "Ayo makan." Makan ini berlangsung lama. Kehangatan yang telah lama hilang muncul di hati Wang Ping. Dia telah terpisah dari perasaan ini selama 35 tahun. Selama 35 tahun Qing Yi menemani Wang Ping, dia telah lama mengidentifikasi Wang Lin. Dia tahu dia adalah Sumu, senior saat itu yang membantai dirinya sendiri menuju planet 1000 ilusi dan mengejutkan seluruh wilayah utara. Bagaimanapun, Yun Wufeng telah menyebutkan kata
Sumu, saat itu. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya. Mustahil untuk berpikir bahwa lelaki tua yang baik hati ini adalah Sumu, orang yang pernah mengguncang seluruh wilayah utara. Qing Yi tidak memberi tahu Wang Ping legenda tentang Sumu. Bagaimanapun, semua ini terjadi bahkan sebelum dia dilahirkan. Semuanya hanya rumor, jadi dia tidak punya hak untuk memberitahunya. Baru setelah cahaya bulan berangsur-angsur menjadi cerah dan angin musim gugur menyapu, Wang Ping meletakkan sumpitnya dan menatap ayah ini. Dia punya ribuan kata untuk diucapkan, tapi saat ini, dia tidak bisa mengucapkan satupun. Wang Lin memandang Wang Ping dan perlahan berkata, "Ping apa yang ingin kamu tanyakan?" "Ayah, aku ingin tahu tentang ibuku." Sudah lebih dari 60 tahun sejak Wang Ping pertama kali menanyakan hal ini. Dia ingat bahwa dia hanya menanyakannya sekali saja, dan dia melihat betapa kecewanya ayahnya saat itu. Ini adalah kedua kalinya dia bertanya. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, matanya menunjukkan sedikit kenangan. Menatap bintang terang di langit, dia dengan lembut berkata, "Saya akan menceritakan sebuah kisah. Jauh dari sini, ada planet budidaya bernama Susaku." Suara Wang Lin mengungkapkan perasaan perubahan yang kental. Dari mulutnya, perlahan ia menceritakan kisah seorang pemuda bernama Wang Lin dan hampir 900 tahun hidupnya. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, Sekte Heng Yue, Sekte Tiandao. Kisah hidup Wang Lin berangsur-angsur terbuka seperti gulungan di hadapan Wang Ping dan Qing Yi. Ceritanya panjang, sangat panjang. Namun, mereka yang mendengar cerita tersebut dapat merasakan aura yang tak terkatakan dan aneh yang menyebabkan hati siapapun yang mendengar cerita ini bergetar. Wang Ping menatap ayahnya saat mendengarkan ceritanya. Di sampingnya, mata Qing Yi terbuka lebar saat dia mendengarkan ceritanya. Mau tak mau dia tenggelam di dalamnya, meskipun dia tahu bahwa protagonisnya adalah ayah Wang Ping, lelaki tua sebelum mereka. Kultivator wanita itu bernama Liu Mei. 1. Namanya secara harafiah diingat Ping. Su adalah nama keluarganya, tapi namanya Nian Ping. Nian artinya mengingat dan Ping mengacu pada Wang Ping. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.